Ketika Yesus menghabiskan misinya di bumi ini, dia berjanji pada murid-muridnya bahwa ada penolong yang lain akan datang dan menolong umat manusia bukan sahaja dalam misi penginjilan tetapi juga dalam kehidupan harian kita. Hari ini kita akan melihat satu lagi janji yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu janji seorang penolong. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendengar janji yang Engkau berikan kepada kami. Janji seorang penolong yang akan menolong kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Lukas 11 ayat 13 tertulis, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mengapakah kita memerlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini? Di dalam Perjanjian Baru kita dapat melihat bagaimana pengikut Yesus dikuatkan di dalam pelayanan mereka dengan Roh Kudus ini. Sudah tentu kita juga merasakan pengalaman ini di dalam diri kita. Kita menginginkan pengalaman ini. Dengan bantuan Roh Kudus, karakter kita dapat diubah menjadi sama seperti Yesus. Ini karena Roh Kudus akan sentiasa bersama kita dan membimbing kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus juga dapat menguatkan kita dalam melakukan misi-misi yang Yesus telah amanatkan kepada kita. Ayat yang kita telah baca tadi mengatakan supaya kita meminta Roh Kudus daripada Tuhan. Bagaimanakah cara untuk kita peroleh Roh Kudus ini? Kita boleh mengikut prinsip ABC terbalik. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 38 tertulis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pertama adalah C ataupun confession, bermaksud bertobat dan meminta pengampunan dari dosa-dosa. Kedua adalah B, baptisan di dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dan ketiga ialah as, bermaksud meminta akan Roh Kudus ini. Jadi saudara-saudari sekalian, kita telah mengetahui bagaimana untuk meminta Roh Kudus ini. Saya ingin memanggil saudara dan saudari sekalian, pada saat ini kita berdoa dan menuntut janji yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu janji atas penolong, yaitu Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus kita boleh diperbaharui. Kita dengan Roh Kudus, Dia akan menuntun kita dalam jalan kehidupan kita setiap hari. Dan juga dengan Roh Kudus Dia boleh menguatkan kita dalam melakukan misi yang Yesus telah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas janji-Mu. Pertama-tama ya Tuhan, kami ingin meminta pengampunan akan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami telah menyakitkan hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami. Dan ya Tuhan, kami ingin dibaptiskan dengan Roh Kudus pada saat ini ya Tuhan. Dan bagi mereka yang belum dibaptiskan melalui air ya Tuhan, biarlah Engkau menggerakkan hati mereka supaya mereka dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan yang terakhir ya Tuhan, kami ingin meminta akan Roh Kudus ini supaya masuk ke dalam kehidupan kami, membimbing kami dan menguatkan kami di dalam kehidupan harian kami. Terima kasih ya Tuhan atas janji ini, di mana Engkau akan mengirim Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan beserta dengan saudara-saudari sekalian dalam kehidupan kita untuk menguatkan dan menuntun dalam kehidupan kita. Saya dalam nama Yesus. Amin.